asisten rumah tangga itu adalah pekerjaan yang rendah. Dia harus tidur sama kecil-kecil dan kita cuma dikasih waktu istirahat 2 jam dari 24 jam itu. Mikirin trauma, kita butuh duit. Kamu pulang kampung lebaran, kamu belum 1 minggu nih di rumah, tiba-tiba bos kamu udah telepon, kapan balik? Nah itu kamu tuh spesial dong. Selamat datang di Human Game Podcast episode 1 dan hari ini mau ngomongin seputar passion. Nah, kalau biasanya passion itu selalu dikorelasikan dengan sesuatu yang besar, contohnya misalkan passionate masak itu jadi chef, passionate olahraga maka harus jadi atlet, tapi menurut aku pribadi menjalankan hidup yang passionate itu berhubungan dengan melakukan segala hal yang di depan mata, baik itu besar atau kecil dengan 100%. Nah, di podcast kali ini karena ngomongin tentang passion, aku mau langsung undang seseorang yang menurut aku tuh passionate banget menjalankan profesinya sebagai ART. So everyone, meet Usi, manusia pertama kita di Human Game Podcast. Boleh halo-halo dulu mungkin ke penonton. Halo, nama saya Usi, kalian boleh panggil saya Usi. Panggilannya Usi ya, jadi aku bakal manggilnya Usi. Nah, Usi ini udah berprofesi sebagai seorang ART dari usia 18 tahun. Dari 18 tahun ya. Oke, nah Us, mungkin langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya nih Us, apa sih bebannya atau beratnya gitu menjadi seorang ART? Beban dan beratnya sih mungkin lebih kayak pandangan orang aja sih. Mungkin pandangan buat kita sendiri sih ya itu sama aja ya, pekerjaan gitu. Mungkin buat yang lebih beratnya itu pandangan orang terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin kan pandangan orang itu menganggap sebuah asisten rumah tangga itu adalah pekerjaan yang rendah. Juga kayak kalau seandainya kita ngumpul sama teman-teman kita terus pasti kayak kita merasa kayak minder teman-teman kita kayak berprofesi kayak dia sebagai apa gitu. Sedangkan kita kayak cuman asisten rumah tangga meskipun kita lulusan sederajat sama mereka gitu. Cuman kayak balik itu aja sih yang bikin kita kayak ngerasa beratnya di situ doang. Cuman kalau pekerjaan sama aja sih. Oke. Nah, terus aku tuh sempet kan ngobrol-ngobrol sama Usi. Usi tuh dulu pernah bilang kayak gini, terserah gajinya itu berapapun, even if gaji ART lebih besar dibanding gaji temannya Usi, tapi tetap karena title-nya itu ART tetap dipandang sebelah mata. Ya paling dia nggak tahu aja kan. Ya siapa tahu gajinya lebih besar gitu. Iya, betul. Ibaratnya gitu. Oke. Nah, Us ini menarik banget ya karena ini podcast pertama mungkin yang mengundang seseorang dengan profesi ART. Karena biasanya itu ngundangnya orang terkenal lah, selebgram, pebisnis atau mungkin orang-orang yang lagi viral gitu ya. Gitu, betul. Cuma aku ngerasa sebenarnya ada sih cerita yang lebih seru lagi gitu ya yang bisa kita gali dari orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Contohnya ART gitu kan. ART ya setiap hari kita berinteraksi sama dia ya kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang dia rasain, apa yang dipikirkan dan value-value hidupnya seperti apa gitu. Dan Usi ini salah satu ART yang menurut aku kan sangat passionate sekali dan memang sudah bekerja dari muda. Boleh nggak sih Us ceritain apa sih alasan Usi bekerja dari semuda itu? Alasan aku kerja dari usia sedini itu ya mungkin ya nggak jauh dari kayak faktor ekonomi mungkin iya karena posisi aku sendiri udah nggak punya orang tua jadi otomatis aku harus bisa menghidupi diri aku sendiri dong, kayak aku hanya bergantung sama diri aku sendiri jadi kayak gak usah mikirin lu harus mau kerja apa yang penting kayak punya buat diri sendiri aja dulu gitu sih. Oke, jadi memang karena kebutuhan lah ya dan gak punya opsi lain jadi otomatis kerja dari usia sangat muda. Oke. Nah, lu sekarang udah kerja dari usia 18 tahun nih. Boleh gak sih lu ceritain mungkin pernah gak sih punya atasan atau mungkin pengalaman kerja gitu ya sebelum-sebelumnya mungkin pernah dapat bos yang kurang enak atau dapat bos yang enak apa gimana nih? Pernah dulu kayak pas pertama kali aku mulai kerja ya. Aku kayak dapet kayak bos yang emang baik sih, cuman dari kayak segi fisik gitu. Kayak dia tuh kayak fisik. Iya, dia kayak suka
main fisik gitu loh, kayak cubit tangan dan sebagainya gitu-gitu. Cuman ya kalau dari hal lain sih dia baik sih. Terus ada lagi tuh suatu waktu aku tuh kayak pernah gitu kayak mau lagi cari-cari kerja. Terus kayak ada orang lagi tawarin aku kerja, mungkin itu karena kepepetnya aku terima aja tanpa kayak berpikir panjang gitu loh soal nggak nanya itu tuh beneran atau enggak atau apa. Jadi aku langsung aja terima pekerjaan itu. Terus pas aku masuk ke tempat pekerjaan itu aku kayak ngeluarin semuanya sendiri kan. Jadi aku sama kakakku tuh kayak kita ngeluarin semua budget itu sendiri. Terus ongkos pas kita ongkos transportasi, konsumsi dan sebagainya itu kita ditanggung sendiri gitu. Terus sesampainya di tempat kerja itu kita kayak kita ekspektasi kita tuh udah tinggi, kayak kerjanya di restoran terus kayak dengan fasilitas yang oke gitu. Tapi setelah sampainya di tempat kayak kita ngelihat dengan kondisi tempat tinggal yang sangat tidak memungkinkan gitu buat kita tinggalin. Kenapa terus, tuh kondisi tempat tinggalnya kayak gimana? bayangin aja kita harus tidur di kasur yang kayak bukan apa ya, mungkin buat aku sendiri bukan orang yang punya, tapi kayak kasur aku sendiri aja lebih bagus dari kasur yang ada di situ. Terus di sekelilingnya tuh kayak kecoa kecil dan aku tuh kayak rasanya tuh kayak mau nangis gitu. Ada harus tidur sama kecoa kecil kayak gitu. Dan aku tuh kayak ada beberapa orang, 3 orang yang kerja di situ juga. Aku kayak kasihan juga sih sama mereka. Mereka tuh posisinya pengen kerja resign dari tempat kerja itu. Tapi karena posisi mereka tuh orang Papua gitu dan mereka tuh harus punya ongkos besar buat balik ke situ. Dan sementara itu gaji mereka juga ditahan kan sama si majikannya itu. Dan bayangin aja kerjanya tuh 24 jam, kita cuma dikasih waktu istirahat cuma 2 jam. Kayak manusia itu bukan robot loh, kayak robot bisa dicas. Kayak manusia tuh kayak seistirahatnya tuh kayak kita makan, minum, dan kita butuh tidur kan. Dan kita cuma dikasih waktu istirahat 2 jam dari 24 jam itu. Jadi waktu tidur tuh hanya 2 jam. 2 jam. Yeah. Oke, nah tadi kan ada pengalaman kurang enak nih tadi ya yang Usi udah cerita. Yeah. Terus dari pengalaman yang kurang enak itu ada gak sih rasa trauma gitu mungkin untuk mulai kerja lagi di tempat baru? Trauma ya? Trauma sih lebih ke duit bro. Kita butuh duit. Kayak jadi seberat apapun rintangan yang kamu laluin di belakang itu, kamu tetap kita butuh duit gitu. Gak ada waktu buat trauma. Waktu buat mikirin trauma, kita butuh duit. Oke, jadi saat itu ya udah keluar dan oke gue cari lagi kerjaan dan gitu. Gak ada waktu untuk kayak ngerasain sedih atau ngerasa stres gitu sama keadaan. Oke. Nah sebenarnya kan di podcast ini tuh memang hari ini mau ngomongin seputar passion ya kan. Aku juga tadi udah sempat bilang nih kenapa aku undang Usi, karena Usi ini adalah salah satu orang terpassionate yang pernah aku temui di dalam hidup ya Us. Terima kasih. Karena banyak banget hal-hal yang mungkin menurut orang sederhana ya kan, tapi Usi ngelakuinnya itu selalu dengan 1.000.000% gitu ya, totalitas. Contohnya nih ya, aku kan sering dong kayak Us tolong dong masukin mie instan gitu kan. Sering banget. Nah kalau misalkan aku minta dimasakin mie instan, nggak pernah dibikin yang polos. Biasa pakai apa aja tuh Us? Pakai topping-topping unik lah. Ya semua kayak ya kalau ada bakso kayak itu pokoknya bikin sespesial mungkin gitu. Sespesial mungkin dan itu bukan sekali 2 kali ya. Setiap kali dimintain bikinin mie instan selalu dibuatnya seunik mungkin lah. Ntar tambahin sayur, telur, bakso, daging dan macam-macam. Terus ini mungkin cerita lucu juga ya. Dulu pernah aku tuh minta Usi tumisin kangkung, ya kan. Waktu itu kebetulan tumis kangkungnya Usi tuh lagi jadi populer lah di rumah ya. Kayak orang-orang rumah lagi pada gila enak banget ya resep terbaru ya kalau nggak salah Us waktu itu. Betul. Jadi waktu itu aku ngidam dan aku minta ditumisin kangkung nih sama Usi. Biasa tuh 15-20 menit kan kelar tuh. Tapi hari itu 1 jam ya Us, kayaknya hampir 1 jam kok. Hampir lebih sih itu. Si Usi kagak balik-balik nih. Usut punya usut, ternyata kangkung di rumah itu habis ya waktu itu ya. Dan apa yang dia lakukan adalah dia ke pasar tanpa bilang. Jadi dia ke pasar, terus dia pulang masakin. Tujuannya ya supaya dia bisa mempresentasikan resep kebanggaannya itu si kangkung tumis tomat atau apa sih, sambal tomat ya? Iya. Plecing sih lebih tepatnya. Plecing ya? Taunya plecing ya? Ya tapi pakai tomat gitu nggak sih waktu itu? Sambal tomat gitu. Sambal tomat gitu. Dan itulah kayak aku suka ngeliat banyak sih hal-hal yang mungkin menurut orang itu pekerjaan yang biasa aja, yang sederhana, yang kayak nggak usah lah lu terlalu effort banget gitu. Tapi lu sih selalu ngelakuin segalanya itu dengan ya totalitas gitu loh. Totalitas tanpa batas gitu. Makanya hari ini kalau ngomongin tentang passion, menurut aku walaupun memang mungkin orang ngelihat ART itu sebelah mata gitu ya. Tapi jujur ya, untuk ngomongin tentang passion, Usi ini adalah narasumber paling tepat yang pernah aku temui untuk ngomongin passion.
Nah, Us, dan ini nggak cuma tentang masakan aja. Tadi kan aku cerita tentang masakan. Tapi banyak juga loh hal-hal lain yang Usi tuh ngelakuinnya dengan passion. Boleh tau gak sih Us, kenapa Usi tuh selalu ngelakuin segala hal dalam hidup ini, baik itu besar atau kecil, dengan 100% passion? Kayak buat pribadi aku sendiri ya, kayak buat aku tuh itu bukan cuman kerja, bukan cuman buat kerjaan, tapi kayak buat kayak bikin kayak aku tuh lebih nggali hobi aku gitu loh. Jadi hobi dan skill ya, skill aku juga. Jadi dari aku tuh nggak bisa nih ngolah ini, terus aku jadi bisa, dan itu tuh kayak ada sedikit bantuan gitu loh. Jadi kayak dari internet aku bisa cari, jadi pengetahuan aku juga lebih luas. Jadi dari hal yang aku nggak bisa jadi bisa. Jadi Usi kalau misalkan dimintain tolong gitu ya, Us tolong dong masakin ini atau masakin itu, Usi nggak ngeliat itu sebagai beban? Enggak dong, sama sekali. Justru ngeliatnya itu kayak lebih tantangan sih tersendiri, kayak seperti dimintanya bikin yang belum pernah aku bikin, terus tiba-tiba kayak wah ini sih bisa jadi tantangan, bisa jadi mengasah skill aku juga dong yang nggak bisa jadi bisa. Oke, jadi itulah ya kenapa Usi itu sangat 100% lah ya, karena Usi nggak cuma ngelihat sebuah hal tuh sebagai hal yang ini mah kerjaan doang gitu, yang penting selesai. Tapi Usi juga ngelihat ini adalah opportunity di mana gue bisa menggali skill dan mungkin explore hal baru. Ya, contohnya kayak podcast ini. Ya, bener banget. Ini suatu kayak pengalaman tersendiri ya buat aku pribadi buat bisa kayak gini. Oke, jadi pas aku kasih tahu ke Usi kalau misalkan mau ngundang Usi di podcast, Usi tuh langsung bawel banget nanyain pertanyaannya apa Ceh, terus bajunya pakai apa. Jadi dia udah excited banget dari minggu-minggu sebelumnya. Betul banget. Ya kan? Gimana Us perasaannya hadir di podcast? Kayak kalau kata bahasa anak gue speechless ya, kayak gak nyangka gitu loh, kayak bakal ada di sini. Ibaratnya kan kayak kalian taruh sendiri ya, seperti kata Kak Michelle tadi bilang, orang yang biasanya datang ke podcast itu ya paling orang-orang terkenal, orang-orang kayak pengusaha kayak gitu ya, ibaratnya bisa membuat orang tuh bangun nonton ya karena ada motivasinya gitu loh. Jadi kayak aku aja nggak nyangka gitu, kayak aku bisa ada di sini. Tapi aku yakin sih semua orang atau semua background ya, latar belakang manusia itu pasti ada sesuatu yang bisa di-share dan bisa jadi pembelajaran untuk orang lain gitu. Jadi makanya aku narasumber di podcast-podcast Human Game ini benar-benar beda lah dari podcast-podcast pada umumnya. Nah, oke Us, tadi udah ngomongin seputar passion. Nah aku pengen tahu nih, hal apa sih yang paling menyenangkan dari profesi Usi sebagai seorang ART? Pasti ada dong yang serunya gitu, yang bikin Usi senang. Ada sih, banyak banget malah. Jadi kayak hal yang paling menyenangkan di profesi aku ini, mungkin kayak aku kan nggak tahu kayak aku belum pernah makan makanan ini, aku belum pernah pergi ke tempat ini, jadi kayak suatu kebanggaan tersendiri. Aku jadi bisa explore sesuatu yang nggak aku ketahuin gitu. Dari aku nggak tahu makanan ini apa dan aku nggak tahu tempat ini apa, aku bisa tahu karena bos aku bawa aku ke tempat-tempat dan ke makanan-makanan yang belum pernah aku cobain gitu. Terus ada suatu waktu juga aku tuh dibeliin tiket konser sama dia sendiri. Jadi waktu itu aku suka banget sama idol BTS gitu, dan kebetulan kayak salah satu membernya tuh ada yang datang ke Indonesia, yaitu Suga BTS. Waktu itu jadi kami salah ini beliin aku tiket buat nonton konser. Surprise ya waktu itu. Itu suatu kebanggaan banget, dan dia bilang apa? Dia bilang itu buat kado ulang tahun, tapi ternyata kadonya tuh beda lagi, ada lagi. Iya. Lupa kayak, aku bahkan. Makanya ini buat kado ulang tahun, tapi kado ulang tahun itu ada lagi yang lebih berharga lagi, dan terima kasih banget. Kayak itu tuh benar-benar suatu kayak yang menyenangkan, bahagia banget gitu buat kita sendiri. Buat kalian juga mungkin pernah sih merasakan kayak gini, kalau kalian dapat majikan atau bos yang baik, yang pengertian sama kalian, pasti kalian bakal nyobain hal seperti ini. Nah, sebenarnya aku tadi kan Usi sempat cerita tuh, mungkin pernah diajak jalan-jalan, terus pernah dapetin benefit lain lah, lebih dari sekedar gaji doang gitu kan. Betul. Nah sebenarnya kan staf di rumah kita tuh memang nggak cuma Usi aja ya, tapi Usi ini salah satu yang selalu terima benefit paling banyak gitu. Alhamdulillah ya, karena satu hal yang aku yakinin saat kita ngelakuin kerjaan kita atau apapun yang kita lakukan dengan passion, itu tuh pasti ada returnnya. Atau ada hal yang kita dapatkan lebih dari orang-orang yang ngelakuin kerjaannya hanya dengan standar-standar aja. Ya nggak sih? Kayak dibandingin staff lainnya di rumah ya Usi doang yang diajak jalan-jalan lah, dibeliin tiket konser. Karena apa? Karena sebagai atasan tentu aja kita juga mau dong orang-orang yang passionate sebagai karyawan kita, sebagai tim kita. Dan sebagai atasan kita juga ngerasa lebih ikhlas dan lebih seneng gitu ya, ngasih hal-hal yang memang orang-orang tertentu doang yang deserve gitu.
Aku pribadi ya, ini mungkin agak melenceng dikit. Aku pribadi kan punya brand nih namanya Skin Game kan, brand skincare. Nah aku pribadi bukan orang yang pinter-pinter banget, tapi aku ngejalanin Skin Game ini dengan 100% atau bisa dibilang 1.000.000% totalitas dan passion. Bukan karena aku pinter, tapi karena aku passionate. Dan eventually itu menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi aku percaya banget sih yang namanya ngejalanin hidup, ngejalanin apapun yang ada di depan mata dengan passion itu pasti banget akan ada hasilnya. Betul banget. Walaupun mungkin emang nggak langsung besok gitulah hasilnya lu totalitas hari ini besok langsung ada hasil, sebenarnya enggak juga ya kan. Ada prosesnya juga, dan aku yakin lah di mata orang yang tepat passion kalian itu pasti nggak akan sia-sia gitu betul loh. banget. Ya kan? Betul banget. Dan ya sebagai seorang atasan mungkin ya, mungkin kayak kadang kan misalnya Uzi nih lamar kerja di sebuah tempat, kayak nggak bisa tahu gitu kan atasannya kayak gimana kan? Betul banget. Makanya sebagai seorang atasan ya pekerjaan kita atau kewajiban kita adalah memanusiakan manusia. Betul banget. Ya kan? Karena ya dia nggak bisa milih dapat majikan seperti apa, tapi kita bisa memilih mau jadi majikan yang seperti apa. Iya, setuju? Setuju banget. Jadi kalau bisa suatu hari nih Usi punya karyawan atau punya tim atau punya bawahan, Usi akan jadi majikan yang seperti apa? Atau atasan yang kayak gimana? Buat Usi pribadi ya, aku bakal jadi orang yang ya seperti yang aku bilang tadi, memanusiakan manusia. Berilah mereka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, terus batas waktu yang gak melebihi dari batas waktu istirahat mereka, dan yang ya gitu pokoknya basic needs manusiawinya harus terpenuhi gitu. Seberapapun kita butuh mereka, tapi kalau udah bukan waktunya itu kayak gak usah, kecuali mereka inisiatif sendiri gitu ya, kayak mau bantu meskipun kita bilang ya udah gak usah, ini udah kayak gitu, kayak yang penting kayak kita memanusiakan manusia. Intinya seperti itu aja sih. Nah mungkin yang berhubungan dengan memanusiakan manusia, kadang tuh aku sering ya kalau ke mall, mungkin Usi juga sering merhatiin, atau ke restoran, suka banget ngeliat ART atau babysitter yang nggak diberi makan gitu, yang di restoran terus misalkan majikannya makan gitu ya, sekeluarga gitu makan, tapi si ART ataupun babysitter ini nggak dibeliin makanan, jadi kayak mereka bengong ngeliatin orang lain makan. Sering lihat ya? Sering banget. Gimana tanggapannya Us? Buat aku pribadi ya, kalian tuh kayak gimana ya, itu tuh sebenarnya dia itu kerja buat kalian, buat keluarga kalian, dia kerja buat ngurus anak kalian. Jadi kayak mungkin ibaratnya cuma nasi sedikit aja itu udah cukup buat mereka, karena mereka tuh butuh tenaga buat ngurus anak kalian. Jadi mereka tuh butuh sesuatu yang fokus. Kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita nggak makan, kalau kita nggak minum, kita nggak fokus dong. Kita kurang fokus, kayak lapar, terus kita mikirin makan. Nah, buat bikin si ART kalian itu fokus sama kerjaan kalian ya, ibaratnya kalau kita lagi di luar, kasih dia mereka makan. Jadi jangan hanya kita yang makan. Ya itu balik lagi, memanusiakan manusia. Kalian lapar, kalian pasti juga merasakan. ART sekalian juga pasti lapar gitu aja. Dan sebenarnya kan untuk satu porsi makanan itu ya nggak seberapa gitu nggak sih ya, seharusnya kalau bisa menggaji ART atau babysitter ya harusnya ngeluarin ratusan ribu gitu ya atau puluhan ribu untuk makanan mereka, bukan hal yang berat sih, bukan harusnya. Hal yang besar sih. Dan itu sebenarnya memang basic needs, dan apa yang nggak nyaman juga nggak sih kayak di satu meja yang sama tapi lo makan sendirian dan ada orang yang nggak makan di meja lo gitu kan. Kayak gimana caranya lo bisa nyaman menjalankan itu? Kayak gak tega nggak sih, mungkin orang juga mandang lu pasti jahat banget gitu kan, pasti kayak bener. Bener-bener mungkin itu hal-hal yang sebenarnya apa ya, pengetahuan umum dan sebenarnya harus semua orang sadar tapi nggak tahu kenapa tuh kadang orang tuh nggak aware aja mengenai hal ini gitu loh. Betul banget. Mereka nggak aware dan seenaknya gitu ibaratnya ya memperlakukan orang-orang yang bahkan setiap hari sama mereka gitu. ART kan itu hubungannya deket banget gitu sama ibaratnya sama keluarga lah. Kayak kita tinggal serumah, makan di rumah yang sama, mandi di rumah yang sama, tidur di rumah yang sama. Jadi ibaratnya ya udah mengerti lah sih harusnya kayak gimana memperlakukannya gitu sih. Nah, terus ini namanya juga atasan dan karyawan itu pasti adalah waktunya selek gitu. Iya, pasti selek gitu kan. Nah, mungkin boleh nggak sih ceritain hal yang paling kamu kesel dari bos kamu atau atasan kamu? Ya kalau gini, mereka pulang nih dari keluar dari acara atau apa, mereka nyampe rumah terus dengan keadaan muka yang nggak enak. Pasti ada masalah di luar dong, tapi tetap mau masalah itu di mana kita yang jadi sasarannya. Seperti itu sih. Soalnya pas nyampe rumah ketemu ART jadi pelampiasan amarah si atasan gitu betul. Ya maksudnya. Dan itu gitu.
Sering ya. Mungkin nggak dimarahin tapi dibetein Iya gitu. betul, nggak dimarahin, nggak yang kayak gimana, cuman dibetein aja sih. Dan itu biasa Usi kayak gimana? Ya udah sih, biarin aja karena udah terbiasa, jadi ya udah. Moody ya, moody. Jadi mood orang kan beda-beda ya. Jadi kita ngertiin aja gitu aja. Oke Us, nah tadi kan kita berhubungan dengan passion nih. Tadi aku sempat bilang kalau Usi menjalankan pekerjaan nggak cuma hal-hal yang besar aja, tapi hal-hal kecil pun Usi passionate banget gitu kan. Ada nggak sih nilai-nilai dalam hidup yang Usi tuh pegang sehingga apapun yang Usi lakukan tuh totalitas, selalu happy? Apa sih nilai atau prinsip hidup yang Usi punya? Kayak buat aku pribadi ya, ini tuh bukan kayak cuman harus kerja sih, bukan masalah pekerjaan ya. Jadi lebih ke kayak kita melakukannya dengan ya kemampuan kita, terus kayak kita melakukannya tuh dengan kayak ya ibaratnya dengan apa sih, dengan yang mampu aja kita lakuin gitu. Dan aku perhatiin Usi tuh selalu happy orangnya. Ya karena kita harus menikmati segala sesuatu itu dengan senang, mau kayak itu pekerjaan yang menurut kita berat, tapi kalau kita melakukan semua pekerjaan seberat apapun dengan kayak ikhlas, terus dengan rasa senang, rasa syukur, itu gak akan terasa. Gak akan terasa. Gak akan terasa. Dan yang aku perhatiin ya, kayak misalkan nih aku ajak Usi ke restoran atau nyobain makanan baru, atau aku beliin Usi sebuah makanan gitu ya. Respon Usi tuh selalu kayak happy dan kayak mengapresiasi banget. Mungkin buat beberapa orang dibeliin makanan, misalkan makanan apalah gitu ya, menurut mereka oh ya itu hal yang biasa aja dan sederhana. Tapi Usi adalah orang yang sangat mengappreciate apapun yang Usi dapetin dan apapun yang ada di depan mata. Bener gak sih Us? Betul banget. Apa ini aku doang yang ngerasa gini? Enggak sih, aku pribadi kayak ngerasa kayak bersyukur aja gitu, kayak kita belum pernah nih nyobain makanan ini. Kita harus kayak bener-bener senang banget karena kita bisa nyobain makanan ini gitu. Jadi kayak ada rasa senang tersendiri. Dalam sifat orang kan berbeda-beda ya. Mungkin kayak orang lain menganggap oh biasa aja kan, cuman makanan biasa. Cuman kayak buat setiap orang kan mungkin ini tuh kayak makanan yang belum pernah dia makan. Jadi kayak dia tuh merasa kayak senangnya tuh yang luar biasa gitu loh. Jadi kayak ya balik lagi ke sifat orang berbeda-beda gitu sih. Tapi yang namanya menjalani hidup dengan passion itu memang gak cuma nunggu hal-hal besar terjadi dalam hidup baru kita happy, tapi even hal kecil sekalipun, hal sesederhana apapun tetap bahagia gitu ya. Betul banget. Kalau misalkan dikasih makanan enak atau nyobain tempat baru gitu. Betul banget. Alright, nah mungkin aku mau nanya juga nih Us, kalau misalkan Tuhan bisa mengkabulkan satu doa Usi, apa yang pengen dikabulkan? Mungkin semua orang pengen doanya dikabul ya sama Tuhan, pasti semua orang pasti pengen. Tapi kalau cuman Tuhan ngasih Usi kesempatan buat satu aja doa yang dikabul, itu Usi cuman pengen kayak memiliki orang-orang yang kayak baik, orang-orang baik yang ada di sekeliling Usi gitu loh. Kayak mungkin uang tuh nggak menjamin kebahagiaan kita, tapi kalau kita memiliki orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli sama kita, bukan berarti kita nggak harus peduli sama mereka, tapi saling peduli gitu. Kita itu suatu anugerah yang paling besar sih buat Usi sih. Dan bahkan itu nggak ada money value-nya, priceless. Betul banget, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dibeli dengan uang. Bisa dibeli dengan uang. Nah untuk teman-teman mungkin ada nih ART-ART yang nonton podcast ini nih Us. Boleh gak sih Us kasih tips untuk menjadi seorang ART berkualitas? ART berkualitas ya. Yep. Mungkin kayak passion orang beda-beda ya. Mungkin kayak dia punya sifat atau apa yang berbeda-beda. Kalau menurut aku pribadi, kalian tuh bukan hanya bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, tapi juga bekerja dengan hati. Jadi bekerja kayak meskipun hal kecil apapun, kayak kalau seandainya kita lakuin dengan sungguh-sungguh, dengan kayak sesuatu yang bagus gitu, bos kita bakal menilai itu hal besar gitu. Jadi itu aja sih, kalian harus bener-bener kayak kerja pakai hati. Aku juga pernah dengar Usi waktu itu sempat bilang anggap rumah itu kayak rumah sendiri. Iya betul banget. Jadi kayak mau kita kerja dimanapun, mau dimanapun kita berada, anggaplah tempat yang kamu tinggali saat ini, meskipun itu adalah tempat pekerjaan kamu, tapi anggaplah itu rumah sendiri. Jadi kamu tuh memperlakukan rumah itu layaknya rumah kamu sendiri. Kamu harus kayak melakukannya dengan selembut mungkin, membersihkan dengan seperti ya kamu membersihkan rumah kamu sendiri dengan bersih, dengan rapi. Jadi bos kamu juga kayak mandang kamu tuh kayak wah keren gitu, bagus. Jadi
bos kamu bakal menghargai pekerjaan kamu dengan sangat luar biasa. Oke. Dan mungkin untuk teman-teman yang berprofesi sebagai ART juga ada yang ngerasa insecure atau gimana ya, nggak pede gitu dengan pekerjaannya. Coba deh, boleh nggak sih kamu kasih wejangan gitu buat mereka, kayak kenapa mereka nggak sewajarnya untuk ngerasa insecure? Kayak, buat aku pribadi ya, untuk sekarang tuh nggak ada waktu buat insecure ya. Kayak yang penting kamu kerja jujur, kamu dapat uang, kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri, bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Entah itu dari penghasilan apa, kamu gak harus lihat pekerjaan kamu tuh kayak apa. Yang penting kamu bisa menghidupi keluarga kamu, bisa menghidupi kamu. Itu kayak yang dengan pekerjaan yang kamu lakukan, mau itu pekerjaan yang dianggap orang itu rendah, kayak kamu jangan lihat itu, kamu percaya diri, kayak karena kamu tuh dianggap spesial sama bos kamu. Karena kalau kamu gak ada kamu, bos kamu pasti nyariin kamu dong. Coba bayangin kalau seandainya nih kamu pulang kampung lebaran, kamu belum 1 minggu nih di rumah, tiba-tiba bos kamu udah telepon, kapan balik? Nah itu kamu tuh spesial dong, kamu tuh spesial, dibutuhkan. Jadi kamu tuh dibutuhkan di mata orang yang tepat gitu sih. Jadi gak usah terlalu kayak gue malu nih cerita ke orang kalau gue tuh kerja kayak gini. Ngapain? Udah gak harus sih, yang penting lu banyak duit, lu bisa nikmatin, nikmatin mau itu dari hasil apapun ya, yang penting halal ya gitu. Bener banget sih, soalnya kalau misalkan ART di rumah itu mau pulang kampung pasti udah pada panik kan, nyari infal atau enggak ditagih mulu, kapan balik gitu kan. Itu kan artinya kamu memang ART itu sangat berharga dan dibutuhkan gitu. Karena kalau nggak ada ART banyak banget hal-hal yang mungkin jadi ribet gitu, jadi riweh ya. Karena kalau Usi sempat bilang ya, beberapa kali pernah bilang kalau misalkan ART itu memberikan tambahan waktu untuk si atasan, ya nggak sih? Yes. Jadi kayak ada more free time karena banyak hal yang udah biar kita aja yang ngerjain. Jadi kamu masih punya waktu dengan keluarga kamu bisa menghabiskan quality time dengan keluarga. Jadi biarkan pekerjaan rumah itu ya dihandle sama asisten rumah tangga kamu gitu. Nah maka dari itu penting banget untuk ART tuh nggak perlu ngerasa minder, karena jujur pekerjaan kalian tuh sangat penting dan berharga gitu ya. Sumpah. Betul. Setuju. Aku setuju banget. Nah mungkin kalau misalkan ada ART juga nih yang nonton ya, boleh nggak sih ceritain apa ya hal yang cuma sesama ART doang yang paham, orang lain nggak bakal paham? Kalian sadar ya sih, kalian kalau seandainya bos kalian nih mereka ketinggalan barang atau lupa barang di mana dia naruh barang, entah itu barang apapun, sekecil apapun, pasti tujuan utama yang dijadi korban tuh kalian. Korbannya. Pasti iya, kalian tuh pasti tolong dong cariin ini di kamar ya. Kalian cuma dikasih clue kamar dan kalian gak dikasih clue di mana tempatnya, dan kalian harus ngubek-ngubek kamar itu sampai ketemu dan kalian gak tahu bentuk barangnya kayak gimana. Pasti cuma ART sih yang tahu ini. Cuma ART yang paham lah ya perasaannya dan menebak-nebak gitu ya, barangnya ada di mana ya. Padahal kadang barangnya ya di tempat-tempat yang biasanya dia taruh gitu kan. Banget. Jadi secara tidak langsung kalian tuh detektif ya. Detektif. Oke. Nah tadi kan kita juga udah ngomongin kalau misalkan ART itu seberharga itu untuk atasan. Tapi banyak atasan tuh yang belum sadar mengenai hal ini dan memperlakukan ART dengan seenaknya, semena-mena gitu. Boleh nggak sih kasih wejangan atau kayak pendapat atau saran gitu ya untuk para atasan yang memperlakukan ART dengan seenaknya? Buat aku pribadi sih ya, kalau seandainya kalian tuh udah dikasih seorang asisten rumah tangga yang baik gitu, yang bertanggung jawab untuk rumah kalian, bertanggung jawab untuk keluarga kalian, dan itu juga udah sewajibnya kalian tuh kayak menghargai gitu. Kayak balik lagi memanusiakan manusia. Kalian belum tentu dapat seperti kalau kalian udah dapat nih ART yang cocok banget sama kalian, terus kayak mampu kayak nge-manage keluarga kalian tuh dengan baik gitu, terus kalian memperlakukan dia semena-mena, itu kayak mungkin kan pasti dia juga gak betah di situ, dan kalian mau kehilangan dia, kalian dapat lagi yang baru dan itu lebih buruk dari asisten rumah tangga sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada yang lebih baik, dan kita harus memperlakukan dia dengan baik juga. Gitu sih. Jadi ya pokoknya kunci utamanya adalah memanusiakan manusia. Dan tadi mungkin aku sempat mention atau seringlah aku mention juga beberapa kali sebelumnya kalau ya ART itu nggak bisa milih dapat majikan yang seperti banget. Apa gitu betul kan. Banget. Karena ya saat kita masuk tuh
ya udah yang penting dapat kerjaan. Betul banget. Nggak tahu majikannya jahat, baik apa kayak gimana. Betul banget. Tapi sebagai atasan atau sebagai bos itu kita bisa mengatur bagaimana perilaku kita terhadap staf ataupun karyawan gitu nggak sih? Jadi ya apa yang kita bisa kontrol kita kontrol gitu loh. Dan mungkin aku mau menutup pertanyaan terakhir dengan hal yang seru ya di luar dari topik. Kalau Usi pengen punya uang berapa nominalnya yang akan bikin Usi tuh ngerasa secured, aman gitu. Dan mungkin ya masih kerja tapi kerja santai lah kalau udah punya nominal uang ini. Buat aku pribadi ya, uang itu no limit gak sih? Semua orang tuh kayak pengen uang tuh selalu ada gitu. Ibaratnya gak pernah habis gitu. Tapi buat aku pribadi sendiri, mungkin kalau disuruh milih, aku punya rumah aku udah terisi. Terus aku punya uang 1M. 1M ya? 1M, terus aku masih punya pekerjaan yang gak terlalu berat gitu. Kayak buat aku tuh itu udah cukup banget. Cukup banget. Jadi tadi aku mention, aku ulangin lagi si Usi tuh maunya 1M, rumah beserta dengan isinya. Dan pekerjaan yang gak terlalu berat. Tetap kerja tapi kerja tapi udah santai. Iya betul. Nah Us, kapan kira-kira Usi akan mencapai target tersebut? Akan nggak? Tapi Usi yakin nggak Usi bisa mencapai target tersebut? Sih. 100% yakin? 100% yakin. Karena semua orang pasti dong, ketika mereka punya impian, mereka punya keinginan, pasti mereka mau mewujudkan impian itu, mau melakukan impian itu dengan cara apapun. Jadi buat aku pribadi, aku pasti bisa sih. Yakin ya? Yakin. Di usia berapa Us kira-kira? Aku nggak yakin pasti, entah itu lebih tua atau lebih muda. Aku cuman ini 50-50 ya. Mungkin di usia 27-28 tahun aku bisa reach itu ya. Karena usia aku sekarang 22 tahun nih. Dan mungkin aku masih punya tabungan, mungkin belum sampai 1M, tapi OTW. Oke. Berarti nanti usia 27 atau 28 tahun kita undang Usi kembali di podcast ini ya. Semoga aja aku udah terkumpul 1M. Amin. Oke, so that's it. Podcast Human Game episode yang ke-1 ya. Hari ini kita langsung ngobrol langsung sama Usi, seorang ART yang sangat dibanggakan keluargaku. Makasih. Dan hopefully untuk podcast-podcast selanjutnya kita juga bakal ngundang lebih banyak lagi narasumber yang mungkin jarang diobrolin atau jarang dimunculin lah di podcast-podcast pada umumnya. So thank you so much udah nonton dari awal sampai akhir. Bye.